Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nadharu rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Seorang laki-laki melihat kepada wanita itu ada 7 macam. Jadi sekarang kasusnya seorang laki-laki melihat wanita itu ada 7 macam. Ya, 7 macam. Pertama, ahaduha nadharuhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin. Seorang laki-laki melihat wanita asing yang tidak mahramnya li ghairi hajatin jar majrur muta'alliqun dengan nadhar, melihatnya itu tidak dibutuhkan, maka itu tidaklah boleh. Pertama, kita bahas ada 3 poin dari kata-kata ini. Yang pertama, melihat wanita yang asing, yang tidak mahramnya, berarti mengeluarkan wanita mahramnya. Maka melihat wanita mahramnya, maka itu boleh, walaupun perinciannya tetap ada. Perinciannya tetap ada. Jelas ya? Apa di antara perinciannya? Bocoran dikit deh. Ya kan, di antara perinciannya, ketika seorang mahram laki-laki melihat wanita mahramnya, adiknya, ibunya, itu bisa hukumnya haram kalau melihatnya li syahwat, li taladzud, ada sisi kenikmatannya. Mungkin sang kakak melihat adiknya itu dengan penuh kenikmatan, maka itu menjadi haram bukan karena melihatnya, tapi karena apa? Karena kelezatan yang dia nikmati. Jelas, maka kasus ini menjadi haram. Haramnya karena apa? Karena menikmatinya. Dia merasa senang dengannya, merasa lezat dengannya, maka ini bisa menjadi haram. Seorang bapak melihat putrinya, tapi melihatnya karena taladzud, ya, menikmatinya, maka itu bisa menjadi haram. Jelas ya? Paham enggak? Mungkin enggak mungkin. Kayak tadi Syahrul tadi kan, sudah memuncak syahwatnya, ya memuncak syahwatnya. Jangankan lihat adiknya, lihat kucing aja mau disantapi kucingnya itu. Kayak udah memuncak ya kan, mau disantapi kucingnya itu. Apalagi manusianya, manusianya. Oh, ruwet urusannya kalau udah memuncak. Ya kan? Jelas ya? Poin yang kedua, kata li ghairi hajatin. Kata li ghairi hajatin berarti kalau haja itu berarti boleh. Kalau haja, dan ingat, haja itu di bawah apa? Darurat. Haja itu di bawah apa? Darurat. Haja itu di bawah darurat. Perbedaannya haja sama darurat, saya contohkan. Antum di musim yang dingin sekali. Antum di musim dingin sekali. Kalau kamu tidak pakai satu helai kain pun, kamu akan celaka dan mati. Maka Anda butuh satu helai kain untuk menutupi tubuhmu di saat itu, namanya darurat. Jelas? Di saat itu namanya darurat. Ketika antum pakai satu helai kain ini, tetap dingin. Tapi tidak celaka. Tetap dingin, tapi tidak celaka. Maka Anda butuh kain yang kedua, itu namanya dibutuhkan. Paham ya? Itu namanya dibutuhkan. Jelas? Paham insyaallah? Gampangannya sekarang darurat sama haja pada pernikahan. Syahrul itu kalau tidak nikah itu gila dia. Maka menikahnya dia satu itu adalah darurat. Karena apa?
Karena dia bisa gila. Tapi ketika dia dapat satu, stabil dia, nggak gila, tapi butuh pol, maka nikahnya dia kedua itu dibutuhkan. Jelas? Paham perbedaannya antara dharurat dan antara hajat. Melihat wanita itu tidak harus sampai derajat dharurat, tapi memang dibutuhkan saja, maka itu adalah boleh. Paham ya? Di antara tempat yang dia butuhkan, di antara tempat disebutkan oleh para ulama, walaupun kita punya kaidah secara umum, kalau memang dibutuhkan itu boleh. Ya kan? Sekarang ada perinciannya, para ulama merinci satu. Ketika khidbah, ketika nazar, maka melihat wanita yang tidak mahramnya, hukum asalnya nggak boleh, haram hukumnya kan. Tapi ketika dibutuhkan untuk menikahi dia, maka boleh melihatnya. Walaupun melihatnya otomatis tetap ada syarat-syarat yang harus terpenuhi padanya. Yang kedua, ketika jual beli. Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengecualikan dari larangan kasus jual beli, karena melihat wanita pada kasus jual beli itu dibutuhkan. Paham kasusnya kayak gimana? Jangan dipahami secara umum. Berarti Ustadz, kalau kita ada akhwat beli, buka wajahmu, aku pengen lihat wajah kamu loh. Bukan begitu maksudnya. Dalam akad jual beli terkadang dibutuhkan kita melihat dia dalam beberapa kasus. Beberapa keadaan. Yang pertama, ketika dia hutang, belum pembayaran, belum bayar. Dia beli rumah saya 1M, coba lihat. Akhwat beli rumah saya 1M. Ya kan? Udah diambil semuanya, transaksi apa namanya? Semua semuanya diambil. Lah anak dia pakai sadar loh. Kamu itu siapa? Kamu siapa? Anak butuh melihat dia. Ini KTP saya. Antara KTP dengan ente sama enggak? Maka di sini dibutuhkan anak melihat wajah Anda. Anti, tolong dibuka. Kalau enggak batal jual beli. Maka kasus kayak gini ini diperbolehkan apa? Melihatnya. Melihatnya karena apa? Dia khawatirkan akan ada penipuan, dikhawatirkan akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Besok datang dia lagi, kamu tuh yang pertama atau yang kedua? Karena nggak kelihatan. Tapi kalau kelihatan, postur tubuhnya, kan ada laki-laki yang paham postur tubuhnya gitu kan. Kayak siapa itu? Farhan kalau lihat akhwat, paham sekali, ya sudah beda lagi babnya. Gak dibutuhkan melihat wajahnya kan, karena dia lihat aja jalannya aja kelihatan. Nah, beda lagi babnya kalau gitu. Dan ada kamu tuh siapa kan gitu kan? Kamu lu siapa? Nah, gitu loh. Jelas ini? Paham nggak? Jadi dalam akad jual beli, ketika memang dibutuhkan melihatnya, ya ingat loh ya, bukan semua akad jual beli. Semua akad jual beli yang itu dibutuhkan melihatnya, maka boleh dia buka. Karena apa? Karena kebutuhan. Karena kemaslahatan, karena kebutuhan untuk melihatnya. Paham nggak kasus ini? Betul nggak? Keadaan yang kedua, ketika dia menjadi saksi, maka seorang qadhi butuh dia. Kamu tuh siapa? Butuh dia. Kamu tuh siapa? Maka di sini seorang qadhi, ya buka wajah kamu. Dan ini ulama sepakat diperbolehkan. Seorang qadhi ingin melihat saksi. Kasus yang sama juga ketika kita ke pengadilan untuk menikah. Maka mungkin nikah kedua, nikah ketiga, nikah keempat kan pasti ke pengadilan nih. Pengadilan dicek situ, kamu siapa? Kan perempuannya kan dipanggil. Ya, dipanggil atau mau menikah sama dia? Oh ya. Pasti kodenya anak pengen lihat kamu. Kamu itu siapa? Cocok nggak dengan apa? Dengan KTP kamu. Maka ketika itu boleh dibuka untuk melihat kamu itu datanya sama nggak dengan kamu. Hal itu dibutuhkan. Nggak usah akhwat ada aja qadhi. Itu urusannya ada nggak benar. Karena data itu harus sesuai dengan
dengan yang masuk dengan real orangnya itu siapa, sama nggak dengan ini, itu dibutuhkan. Nah itu nggak apa-apa dilihat. Jelas insya Allah. Sama aja kayak kita mau ke Saudi, mau kemana imigrasi, ya kan? Di imigrasi, mana bisa paspor dengan orangnya sama nggak? Nah kalau nggak dilihat, ya bisa aja dia pakai paspor orang lain, ya kan? Paspor orang lain kan? Ketika memang dibutuhkan untuk dilihat, maka boleh dilihat. Ya, itu jadi itu apa poinnya, bahwasanya ketika memang keadaannya memang dibutuhkan dilihat, maka boleh dilihatnya. Di antara yang mereka contohkan juga adalah masalah pengobatan. Masalah pengobatan. Laki-laki boleh melihat wanita kalau memang dibutuhkan ketika berobat. Itu pun ada syarat-syaratnya yang memang harus dipenuhi di situ. Yaitu ketika laki-lakinya ketika perempuan ini nggak ada lagi dokter perempuan, atau ada cuma nggak pinter, ya ada dokter IWW kan, nggak pinter ya, maka kondisi misal ini boleh. Nah dia berobat dengan laki-laki dan laki-laki harus melihatnya, maka boleh melihatnya. Jelas ini insyaallah. Taib. Tapi kasusnya ana balik. Bagaimana hukum wanita melihat laki-laki? Bagaimana hukum wanita melihat laki-laki? Jelas ya, wanita melihat laki-laki. Pendapat yang paling kuat, walaupun ada khilaf di antara para ulama, pendapat yang paling kuat boleh wanita melihat laki-laki. Enak ya, laki-laki nggak boleh melihat perempuan, tapi perempuan boleh melihat laki-laki. Jadi akhwat kalau melihat kamu nggak apa-apa, kamu melihat akhwat bermasalah. Apa alasannya? Di antara alasan mereka yang mengatakan tidak boleh adalah pakai ayat itu, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfatna furujahunna. Katakan wahai Muhammad kepada para wanita-wanita itu hendaknya mereka menundukkan pandangan pandang. Suruh menundukkan kan? Ayat ini dipakai dalil oleh orang-orang yang mengatakan enggak boleh hatta wanita melihat laki-laki. Pendapat yang mengatakan boleh adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah di depan pintu kemudian melihat dari kamarnya, dari rumahnya, melihat orang-orang Habasyah yal'abuna fil masjid. Aisyah melihat ya orang-orang Habasyah bermain di masjid. Wa Rasul alaihi salatu wassalam itu berdiri supaya mereka enggak melihat Aisyah. Tapi Aisyah diperbolehkan melihat mereka di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laukan andai kata melihatnya itu hukumnya haram, tentu Aisyah kamu itu gimana? Haram itu kamu lihat saya aja gitu kan. Rasul enggak bilang begitu, malah Rasul membiarkan Aisyah melihat mereka. Dan itu iqrar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana cara mengkompromikan antara hadis dengan ayat? Bisa dikompromikan. Kalau melihatnya sekedarnya maka itu boleh, dan ayat itu dipakai kalau melihatnya dengan syahwat. Kalau melihatnya dengan syahwat. Lah berdasarkan hadis ini dan juga pernyataan Ibnu Hajar rahmatullah alaih, secara dhahir sekali ayat hadis ini membolehkan wanita melihat laki-laki. Wanita melihat apa laki-laki. Ya bisa direnungkan ya kawan, ada apa gitu kan. Kalau laki-laki melihat wanita itu kenapa nggak boleh secara mutlak? Karena laki-laki itu masalah. Dialah yang menggoda wanita, dialah yang membakar wanita, itu laki-laki. Apalagi dengan apa? Dengan rayuan gombalnya itu kan. Kalau perempuan melihat itu masih stabil, ya nafsu wanita itu dia akan terbakar ketika ada yang membakar. Ketika dia nggak ada yang membakar, dia nyantai aja, nyaman-nyaman aja. Biasanya orang yang terjadi perzinahan biasanya laki-laki yang membakar dia. Maka ketika dia sudah kebakar, maka kebakarlah dia. Maka saya bagi bakar laki-laki. Makanya laki-laki nggak boleh melihat wanita secara mutlak, nggak boleh. Secara mutlak nggak boleh karena adalah bumerang masalah tuh laki-laki. Jelas ya, jadi itu poinnya ya. Wahyu itu fawairu jaizin, melihatnya laki-laki melihat wanita tanpa dibutuhkan itu nggak boleh. Kata nggak boleh di sini adalah berfaedah makruh atau berfaedah haram.
berfaedah haram. Sehingga Ali bin Abi Thalib salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadharil fuj'ah. Ali bertanya kepada Rasulullah tentang melihat secara tiba-tiba. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Isrif nadharak. Palingkan pandangan kamu. Ini melihatnya secara tiba-tiba loh kan. Rasul memerintah untuk memalingkan pandangannya, dan perintah adalah yastaljimun nahya, mengharuskan adanya larangan. Ketika itu Fadl ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu melihat seorang wanita di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Waktu wanita cantik sekali kan dilihat oleh Fadl, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan kepalanya, dipuntir sama Rasulullah. Andai kata itu boleh, ayo lihat aja gitu kan, kebetulan lagi itu kan. Maka kesimpulannya ikhwan, dan ingat larangan melihat wanita tanpa mahram, larangan melihat wanita yang tidak mahramnya itu larangan lil wasilah. Makanya karena lil wasilah diperbolehkan ketika dibutuhkan. Haramnya karena wasilah. Haram ada dua kan? Haram lidati dan haram lil wasilah. Karena haramnya melihat wanita itu karena bisa menghantarkan kepada perbuatan zina, berarti karena wasilah, maka dia boleh dilihat kalau memang dibutuhkannya. Baik, qala al-musannifu rahimallahu taala Al-thani yang kedua, nadharuhu ila zaujatihi au amatihi. Seorang laki-laki melihat istrinya atau budaknya, fayajuzu ayyandura, boleh dia melihat ila ma'adal farji minhuma, boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali farjinya. Boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali farjinya. Hadza ikhwan mazhab, sebagian mazhab Syafi'iyah, dan dijelaskan adalah wajhun dhaif ya, wajhun dhaif. Jadi Syafi'iyah itu punya dua wajah, dua keadaan. Di sebagian mazhab Syafi'iyah itu enggak boleh laki-laki melihat istrinya, atau budaknya kepada farjinya, itu enggak boleh ya, sampai derajatnya hukumnya haram, enggak boleh. Paham? Tapi yang kedua, wajah yang kedua menurut mereka apa? Makruh, enggak boleh melihat, boleh melihat tapi melihatnya itu makruh. Ya, makruh. Ala kulli hal ikhwan barakallahu fikum. Pertama, hadzal qaul lemah, pendapat lemah. Mereka berdalil dengan beberapa dalil, tapi dalil semuanya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Ini pertama menyelisihi qaul Rasul alaihi salatu wasalam, ikhfat aurataka illa min zaujatik. Rasul mengatakan ikhfat aurataka, jagalah aurat kamu kecuali dari istri kamu. Fa adilah yang datang ikhwan antara laki perempuan itu suruh menjaga aurat, itu hukumnya wajib kecuali kepada istri, kepada suami kan. Itu menunjukkan kalau untuk istri dan suami itu nggak ada yang butuh dijaga. Paham? Kalau nggak ada yang dibutuh dijaga dari keseluruhan ujung ke ujung, tadi itu kaidah asal. Siapa yang mengatakan kecuali yang tidak boleh dilihat, yang harus dijaga adalah farji, misal contoh, labut ayatnya bidalil, harus mendatangkan dalil, dan dalil tentang tidak bolehnya semuanya lemah. Gitu loh. Ada mengatakan walaupun dalam kasus jima ya, ketika jima terus melihat farjinya wanita, istrinya, yurisul ama, membikin matanya buta. Ini hadis palsu ya akhi. Buktikan ya, buktikan. Orang melihat jima, melihat farjinya orang buta-buta itu. Nah, ini ada kata hadis Nabi gimana? Yukadzibul waqi'. Waqi' mendustakannya. Kalau dikatakan itu sahih, maka secara akal aja enggak pas itu
Itu hadis. Dan masih banyak yang lain ya tentang ini. Kesimpulannya adalah adalah qaul ulama. Bahkan Allah mengatakan wala yubdina zinatan illa li bu'ulatin, enggak boleh kamu tampakkan aurat-aurat kamu kecuali kepada suami. Ini kan umum, enggak boleh kamu tampakkan aurat kamu kecuali kepada suami. Berarti kalau suami enggak usah apa? Enggak usah tertutup, ya kan? Enggak usah tertutup. Ya enggak? Nah, kalau enggak bisa melihat farjinya, ya mungkin antum demo lagi, enggak nyaman lah, enggak enak itu ya. Itu ya, semangat Afif. Itu kan, jadi kan nggak pas. Artinya membendung keharmonisan sedikit lah gitu kan. Jangan banyak mikir Irfan, anak-anak aja belajar dulu. Sampai di sini dulu insyaallah.